Sobat ADP, kita jumpa lagi. Video kali ini saya akan menanggapi terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PDIP terhadap putusan KPU nomor 360 terkait dengan penetapan hasil pemilu tahun 2024 kemarin, teman-teman. Jadi penetapan hasil pemilihan umum ini menjadi problematik sendiri ya dalam organisasi atau tubuh PDIP, yang mana mereka sudah mengajukan sekitar bulan Mei ya, sekitar bulan Mei kalau tidak salah, itu mereka sudah mengajukan ke PT UN Jakarta. Nah, pada intinya teman-teman ya, proses gugatan yang diajukan oleh PDIP ini sudah ada titik temu, teman-teman. Kenapa? Karena besok tanggal 10 Oktober itu sudah ada putusan dan itu sudah dijadwalkan oleh PT UN Jakarta. Mengenai hal ini saya akan menanggapi terkait dengan pernyataan dari beberapa politisi PDIP. Ya, salah satunya itu Guntur Romli, ya, kemudian ada Deddy Sitorus, ya, terus kemudian ada juga pengamat politik ya, Ray Rangkuti. Jadi mereka itu beranggapan bahwa jika putusan PT UN ini dimenangkan oleh PDIP, maka Gibran Rakabuming Raka itu akan gagal dilantik sebagai calon wakil presiden. Yang mereka harapkan seperti itu. Nah, mengenai hal itu saya hanya menyampaikan begini. Ini Deddy Sitorus sama Guntur Romli ini kan mereka dari kader PDIP ya. Mereka yang mengajukan gugatan ke PT UN. Pertanyaannya, apakah mereka tidak melihat gugatan atau permintaan mereka agar kemudian yang ingin dikabulkan oleh hakim itu isinya apa saja? Kenapa? Karena di dalam gugatannya mereka itu tidak ada narasi yang memerintahkan kepada hakim PT UN untuk membatalkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Ya, yang ada itu apa, teman-teman? Yang ada itu adalah mereka menginginkan agar kemudian hakim PT UN itu membatalkan surat keputusan KPU nomor 360 terkait dengan penetapan hasil pemilihan umum, baik presiden, baik wakil presiden, kemudian anggota DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi, kemudian DPRD tingkat kabupaten dan DPRD tingkat kota. Artinya apa di sini, teman-teman? Kalaupun kemudian PT UN mengabulkan gugatan dari PDIP, yang batal itu bukan hanya Mas Gibran sebagai wakil presiden yang diharapkan oleh PDIP, tidak bisa. Ya, yang dibatalkan itu semua hasil pemilunya yang dibatalkan, dianggap tidak berlaku. Itu bahkan Puan Maharani yang kemarin baru saja diangkat atau dilantik sebagai ketua DPR itu bisa batal karena gugatan dari PDIP sendiri. Itu Pak ya, ini untuk Pak Romli dan Deddy Sitorus, itu yang harus dipahami. Jadi gugatan kalian itu akan membatalkan Puan Maharani sebagai DPR karena isi dari putusan kalian ini jelas. Ya, saya akan bacakan dan nanti akan saya tampilkan di layar video ini. Jadi saya akan bacakan, teman-teman. Jadi gugatan PDIP ini ya terkait dengan keputusan KPU nomor 360 tentang penetapan hasil pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kabupaten dan kota. Dalam petitum atau permintaan itu ya, yang terregister dalam nomor perkara 133 garing gugatan garing 2024 PT UN Jakarta. Jadi permintaan mereka itu seperti ini, teman-teman. Ada 4 permintaan. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ya, artinya di sini PDIP meminta agar kemudian hakim berkenan mengabulkan gugatan mereka itu untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal keputusan KPU nomor 360 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kabupaten dan kota. Yang ketiga, memerintahkan tergugat, dalam hal ini KPU, untuk mencabut kembali keputusan KPU nomor 360 tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Ya, yang keempat,
memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tindakan mencabut dan mencoret calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dalam keputusan KPU nomor 360. Jadi di sini teman-teman ada 4 permintaan mereka yang hendak dikabulkan oleh hakim pada tanggal 10 Oktober besok. Jadi permintaan mereka itu ada 4. Jadi kalau kemudian hakim mengabulkan permohonan atau permintaan dari PDIP melalui gugatan mereka ini, maka yang dibatalkan itu tidak hanya Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih, tidak bisa. Ya, termasuk Prabowo Subianto, termasuk Puan Maharani, termasuk anggota DPR dari PDIP juga nanti akan gagal menjadi DPR kalau gugatan mereka ini dikabulkan oleh hakim. Tetapi teman-teman, saya punya keyakinan tersendiri kenapa bahwa hakim akan menolak gugatan dari PDIP. Kenapa? Karena dalam PT UN, dalam gugatan terkait dengan permasalahan keputusan tata usaha negara, ya, hakim itu akan mengacu dalam 2 hal. Ketika mereka akan mempelajari, akan memutus suatu perkara yang diajukan oleh warga negara, mereka akan melihat 2 hal. Yang pertama, surat keputusan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus kemudian yang kedua, surat keputusan itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ada 2 hal itu teman-teman yang jadi acuan atau menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum memutus suatu perkara yang diajukan di hadapan pengadilan tata usaha negara. Nah, pertanyaannya, apakah surat keputusan dari KPU ini, ya, yang tercatat dalam nomor 360 itu bertentangan dengan 2 hal tadi? Apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik? Apakah bertentangan? Ya, kita kembali ke belakang teman-teman. Ya, jadi surat keputusan ini kan sempat menjadi sengketa dalam perkara yang diajukan oleh calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 di Mahkamah Konstitusi. Dan itu sudah final, tidak ada masalah lagi. Dan Hakim MK beranggapan bahwa penetapan hasil pemilihan umum yang disahkan oleh KPU itu tidak bermasalah. Ya, makanya kemudian yang menjadi pemenang pemilu kemarin khusus terkait calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah pasangan nomor urut 2. Begitu. Jadi kalau saya melihat gugatan ini tipis ya untuk kemudian dikabulkan oleh hakim terkait dengan gugatan yang diajukan oleh PDIP. Oke teman-teman, sekali lagi jika hakim PT UN mengabulkan gugatan ini, maka Puan Maharani itu akan batal menjadi ketua DPR dan menjadi anggota DPR, teman-teman. Oke, demikian dulu menanggapi terkait dengan gugatan yang diajukan oleh PDIP teman-teman di PT UN Jakarta. Kita tunggu besok putusannya bagaimana, ya. Kita akan membahas dan mengulas lagi video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.